sahabat, pada episode yang lalu saya sudah membahas tentang critical thinking atau berpikir kritis. Kali ini saya akan menyambung pembicaraan itu karena memang hal ini sangat kompleks juga ya untuk kita mengerti. Di dalam episode yang kedua tentang berpikir kritis ini, saya memberi judul pikiran, perasaan, dan nafsu. Ya. Nah, Richard Paul itu si tokoh dari critical thinking ini mengatakan bahwa manusia itu hidup di dalam suatu, kalau dalam bahasa Indonesianya akal budi. Ya. Dia bilang mind dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di dalam mind itu atau di dalam akal budi itu ada 3 unsur menurut Richard Paul. Yang penting yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, pikiran itu adalah thinking, perasaan itu feeling, dan keinginan itu dia sebutnya wanting atau sebetulnya bisa juga desire. Nah, ketiga hal itu berada dalam akal budi kita ini dan dia berinteraksi. Nah, kalau perasaan atau feeling itu kan sebetulnya kemampuan manusia untuk bisa merasakan sesuatu di sekitar dia. Bisa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat dia menderita, sesuatu kebencian, cinta, kenyamanan, ketakutan, dan sebagainya. Itu semua ditangkap oleh feeling atau perasaan manusia. Nah, sedangkan keinginan atau kita sering menyebutnya juga nafsu, ya, tidak selalu jelek ya. Keinginan atau nafsu di dalam bahasa Inggrisnya desire atau dia sebut di sini wanting. Itu adalah apa? Adalah suatu kemampuan manusia di dalam diri dia yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang dia sebut wanting. Jadi ada feeling tadi lalu wanting. Yang ketiga pikiran kan, thinking. Nah, pikiran ini ya disebut oleh Richard Paul sebagai kemampuan manusia untuk bisa melakukan suatu pertimbangan-pertimbangan. Ya. Pertimbangan-pertimbangan apakah baik, apakah buruk, apakah benar, apakah salah, apakah itu menguntungkan atau merugikan. Dan pikiran juga mempunyai kemampuan menangkap pengetahuan, ya, baik secara rasional maupun irasional. Jadi pikiran bisa rasional, bisa irasional. Nah, fungsi dari ketiganya ini, saudara sekalian, itu memang bermacam-macam ya. Dan interaksinya itu sangat menarik ya untuk kita kaji di sini. Jadi begini, Richard Paul mengatakan bahwa perasaan, feeling, dan
keinginan atau wanting itu katanya hubungannya itu sangat dekat ya. Jadi kalau sesuatu itu oleh feeling dirasakan sebagai menyenangkan, maka wanting itu akan segera mendorong ya, untuk melakukan sesuatu, memperbesar misalnya kesenangan itu. Mari kesenangan ini kita perbanyak, kita perbesar. Karena apa? Karena menyenangkan gitu ya. Jadi dari feeling diterima oleh wanting. Kalau sesuatu itu tidak menyenangkan, maka wanting tadi akan mencari jalan bagaimana ya untuk menghindarinya ya. Demikian juga kalau membenci, feeling merasa membenci, wanting merasa perlu mencari bagaimana saya bisa melakukan sesuatu kepada yang saya benci itu. Demikian juga kalau cinta, saya merasa cinta kepada seseorang, lalu apa yang mau saya lakukan dan seterusnya. Jadi pendek kata, antara feeling dengan wanting itu, kata Richard Paul, dia sangat kompak ya. Begitu feeling merasakan sesuatu, wanting mendorong ke arah tertentu itu. Nah, katanya bahkan hubungannya sering hampir otomatis gitu. Jadi begitu ada feeling begini, wah, wanting langsung mengarah ke sesuatu ya. Nah, jadi dan seringkali keduanya tidak saling mengoreksi. Ini penting saudara sekalian ya. Sebab apa? Dengan begitu, apa yang kita rasakan langsung menyambung pada apa yang ingin kita cari, ingin kita capai, ingin kita kejar. Hampir tidak ada koreksi di tengahnya. Nah, ini bisa bagus, tapi seringkali juga bisa jelek akibatnya. Sebab apa yang kita rasakan tadi belum tentu sebetulnya harus kita sambut dengan sesuatu dorongan untuk mencapai itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, karena itu misalnya menyenangkan. Atau kalau kita membenci orang, kita terus semakin mencari sesuatu untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap yang kita benci dan seterusnya dan seterusnya. Jadi keduanya ini saling menyambut, tetapi jarang saling mengoreksi. Jadi kalau ada keinginan, wanting itu pasti ingin menyambut, menyesuaikan dengan apa yang dirasakan oleh keinginan. Nah, oleh karena itu, seringkali manusia terjerumus ke dalam suatu masalah sebab tidak adanya rem di antara feeling dan wanting. Maka dia mengatakan, Richard Paul, nah, pikiran atau thinking itulah yang akan mempertimbangkan baik buruknya. Oke, kalau begini lalu wanting begini, nanti dulu, ini baik buruknya apa? Itu thinking. Benar atau salah? Bisa merugikan atau menguntungkan? Dan seterusnya. Jadi pikiran di sini itu menjadi faktor yang mempertimbangkan. Tetapi saudara sekalian, pikiran pun bisa memberi pertimbangan yang positif maupun negatif. Jadi bisa saja kita feeling itu tadi disambut oleh wanting, pikiran tidak memberikan pertimbangan yang bijaksana. Dia memberikan suatu pertimbangan yang tidak bijaksana. Itu sangat mungkin.
Nah, oleh karena itu saudara, hidup kita jadi di dalam hati, di dalam akal budi kita tadi, di dalam mind itu, kita harus bisa mengendalikan hidup kita agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang buruk. Maka dari itu biasanya yang harus kita perbaiki kualitasnya, kita latih, itu adalah pikiran. Ya. Nah, lagi-lagi menyambung dari episode kita yang pertama, pikiranlah yang harus kita kembangkan kualitasnya. Nah, sekarang coba mari kita lihat di dalam satu kasus ya. Kasus korupsi misalnya. Itu diawali dengan adanya feeling. Orang yang bersangkutan merasakan sesuatu bahwa misalnya ya, kekayaan itu nikmat sekali. Wah, nikmat ya kalau saya kaya. Nah, itu dia ada feeling semacam itu. Maka disambut oleh wanting. Oke, kalau gitu bagaimana caranya? Marilah kita perbanyak kekayaan itu supaya kita menjadi nikmat, karena kekayaan itu nikmat. Nah, kalau korupsi memang wanting itu ada syaratnya ya, karena korupsi itu bukan suatu hal yang mudah juga untuk dilakukan. Jadi kalau ada kesenangan, kenikmatan dari kekayaan lalu kita ingin memperbanyak dengan korupsi, nah nanti dulu, kalau orang itu sudah memang mempunyai sesuatu kekuasaan atau wewenang tertentu yang menyebabkan kekayaan tadi bisa didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Nah, kalau dalam posisi seperti itu, wanting ini bisa saja kemudian, oke, saya akan kejar itu. Nah, jadi ini orang ini akan melakukan korupsi kalau memang feelingnya langsung disambut oleh wanting. Maka bagaimana pikiran dia mempertimbangkannya? Oke, kamu punya kekuasaan, kamu punya wewenang untuk mengambil kekayaan itu dengan cara yang mungkin tidak benar, tetapi kamu punya kesempatan itu. Nah, lalu pikiran mempertimbangkannya, ya termasuk tadi apakah baik, buruk, apakah merugikan, tidak merugikan, dan segala macam pikiran mempertimbangkan. Nah, maka hasilnya pergulatan itu akan menghasilkan orang itu akan korupsi atau tidak. Kalau thinkingnya kalah, bisa terjadi dia melakukan korupsi. Nah, jadi saudara sekalian, lagi-lagi kita berkesimpulan bahwa kualitas seseorang itu ditentukan oleh pikirannya. Jadi pikirannya itu bisa rasional atau tidak, bisa bijak atau tidak, dan seterusnya. Maka saudara sekalian, kita membutuhkan sesuatu untuk memperbaiki pikiran itu. Dan Richard Paul mengatakan bahwa kita harus mengisi pikiran itu dengan sesuatu yang dia sebut keutamaan berpikir, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut intellectual virtues. Nah, intellectual virtues itulah yang harus kita pelajari, kita perjuangkan supaya kita memilikinya. Nah, kalau sudah begitu, pikiran kita akan berkualitas, akan kuat, sehingga pertimbangannya nanti akan betul-betul bisa melakukan suatu rem yang baik terhadap tadi itu hubungan antara feeling dan wanting yang seringkali tidak saling mengoreksi. Nah, jadi saudara sekalian, saya akan mengakhiri episode ini
dan kita akan sambung di dalam episode berikutnya, yaitu saya ingin menyampaikan keutamaan berpikir yang dimaksud oleh Richard Paul itu apa saja dan bagaimana kita bisa mencapainya. Di dalam itulah seni kita berpikir kritis. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.